Halo sahabat Hermina, kembali bersama saya Dr. Amisya Sanduya, dokter umum di Rumah Sakit Hermina Pandenaran Semarang. Hari ini kembali lagi di acara podcast Hermina. Nah, di samping saya ada Dr. Dirga Rahmat Aprianto, Master of Neuroscience, Magister Kedokteran Klinik, spesialis bedah saraf ya dok ya. Ya. Selamat datang dokter di podcast Hermina. Nah, hari ini kita mau membahas mengenai cedera kepala ya dok ya. Menarik banget ya topik hari ini karena sebetulnya cedera kepala itu banyak terjadi ya dok. Banyak sekali Dan menjadi penyebab tertinggi juga ya kematian di Indonesia ya dok. Salah satu tertinggi ya. Oke. Nah, mungkin dokter bisa sharing juga nih dok mengenai cedera kepala. Maksudnya kalau cedera kepala itu harus langsung ke rumah sakit nggak sih dok? Ya. Jadi sebenarnya cedera kepala itu sangat banyak ya penyebabnya. Kalau cedera kepala sendiri merupakan salah satu penyebab kematian yang tertinggi bahkan di dunia setelah penyakit kardiovaskuler ya, terutama pada usia dewasa muda. Karena pada usia dewasa muda itu masih mobilitasnya masih tinggi dan biasanya juga masih aktif dalam pekerjaan. Nah, penyebab cedera kepala itu bisa macam-macam, tapi memang paling banyak itu terjadi akibat kecelakaan lalu lintas, baik itu sepeda motor, mobil, maupun sedang berjalan kemudian ditabrak oleh mobil atau sepeda motor. Dan juga bisa juga diakibatkan oleh karena olahraga, kemudian jatuh dari ketinggian, dan juga akibat kecelakaan kerja. Nah, yang paling perlu diperhatikan pada saat terjadi cedera kepala itu adalah adanya perdarahan pada otak. Karena kalau misalnya ada perdarahan pada otak, apabila tidak segera ditangani, itu bisa berakibat fatal atau bahkan menyebabkan kematian. Nah, yang perlu diwaspadai apabila terjadi cedera kepala, itu apabila ada tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial. Nah, apa aja itu? Ya, jadi tanda-tanda peningkatan intrakranial akibat perdarahan itu paling sering adalah adanya nyeri kepala, kemudian juga bisa muntah profus atau muntah terus ya, tanpa ada penyebab. Terus kemudian juga bisa terjadi akibat adanya suatu penurunan kesadaran. Jadi kalau misalnya setelah trauma kepala, terus kemudian pasien diajak komunikasi kok sulit atau bahkan tidak sadarkan diri, nah itu yang harus segera dibawa ke rumah sakit untuk ditangani segera. Ini tuh. Jadi nggak harus kayak misalnya kecelakaan atau kena pukul sesuatu gitu, nggak harus langsung ke rumah sakit nggak apa ya dok? Iya, jadi itu tadi tergantung ya. Jadi tidak semua benturan pada kepala memang harus dibawa ke rumah sakit atau ini ya harus dilakukan tindakan operasi, tidak. Jadi perlu diwaspadai tadi apabila ada tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial. Jadi atau misalnya pada saat terjadi cedera kepala kemudian ada riwayat tidak sadarkan diri, yaitu memang lebih baik diperiksakan ke rumah sakit. Jadi supaya bisa dievaluasi dan juga bisa di-assessment apabila tadi selain ada perdarahan pada otak, mungkin juga bisa terjadi fraktur ya atau patah pada tulang kepala, itu pun juga bisa. Nah, sekarang pertanyaannya dok, kalau cedera kepala dok, apakah semuanya dioperasi atau bisa dengan obat-obatan? Ya, jadi yang perlu diperhatikan pada saat terjadi cedera kepala, kalau misalnya tadi ada perdarahan pada otak, kita juga melihat dulu ya, kita akses kondisi klinis pasien terlebih dahulu, apakah tingkat kesadarannya masih bagus atau tidak. Kemudian yang kedua yang kita jadikan pertimbangan adalah dari gambaran CT scan. Jadi CT scan kepala atau otak itu volume perdarahannya dan juga apakah ada efek massa pada otak atau tidak. Jadi kalau misalnya dari klinis kemudian juga ada dari volume perdarahan dan adanya suatu efek massa pada otaknya, itu memang harus dilakukan tindakan operasi. Tapi apabila perdarahannya minimal atau bahkan mungkin tidak ada perdarahan ya, dan juga klinisnya juga bagus ya, tidak perlu kita lakukan tindakan operasi. Ini itu. Mungkin itu dokter info buat teman-teman semuanya ya di rumah yang melihat podcast ini. Nah, mungkin saya menyimpulkan aja ya dok, jadi cedera kepala itu memang penyebab kematian terbesar juga ya dok. Nah, apabila memang terjadi cedera kepala, itu nggak semuanya harus ke rumah sakit.
Ya. Dok. Nah, kapan ke rumah sakit apabila ada tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial seperti muntah yang tiba-tiba ya dok, jadi ada mual tiba-tiba muntah. Biasanya muntah gitu. Terus nyeri kepala hebat sama ada penurunan kesadaran ya. 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 Nah, bagi sahabat Hermina yang misalnya mau konsultasi nih mengenai cedera kepala atau mungkin nyeri kepala yang jangka panjang ya dok ya, mungkin bisa dengan dokter Dirga di Rumah Sakit Hermina Pandanaran Semarang tiap hari Selasa dan Jumat. Di hari Selasa jam 7 pagi sampai jam 9 pagi, kemudian untuk hari Jumat jam 6 sore sampai jam 8 malam. Terima kasih ya dok. Yuk, sama-sama. Stay healthy sahabat Hermina.